Kisruh uang donasi yang melibatkan Agus Salim dan Pratiwi Novianti belakangan ini benar-benar menjadi perbincangan hangat. Bagaimana tidak? Hal yang bermula dari niat baik dan mulia dari Novi untuk menolong Agus, kini justru melahirkan polemik hukum tiada ujung. Apalagi Novi diduga akan segera membuat laporan terhadap Agus. Seakan menjawab langkah pihak Agus dan kuasa hukumnya, Farhad Abbas, yang sudah melayangkan 2 buah laporan polisi terhadap Novi. Ya, polemik Agus dan Novi semakin hari nampak semakin pelik. Mirisnya lagi, ramainya huru-hara yang kadung terjadi seolah membuat semua pihak lupa dan terlena akan adanya proses hukum penting bagi Agus, yakni terkait tindak pidana penyiraman air keras yang membuat Agus diambang kehilangan penglihatan. Lantas, sudah sampai manakah proses hukum Aji sang tersangka penyiraman terhadap Agus? Ya, jadi berkas sudah ada di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat per tanggal 31 Oktober kemarin. Sudah dilakukan tahap 2 dan juga sudah ditunjuk jaksa penuntut umumnya. Tinggal kita menunggu saja dari kejaksaan berkas tersebut dilimpahkan lagi di pengadilan untuk langsung disidangkan perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Hari ini juga tim saya sudah berkomunikasi dengan jaksa. Kita juga sudah melakukan menyerahkan surat permohonan untuk melakukan salinan berita acara pemeriksaan dan juga surat dakwaan. Surat dakwaan nanti itu sangat penting untuk kita minta salinannya, untuk kita pelajari, untuk melakukan pembelaan nanti di pengadilan. Tapi intinya berkas Aji sekarang sudah ada di kejaksaan dan juga tinggal menunggu registrasi persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kita tunggu saja waktunya, itu kurang lebih 2 mingguan ke depan lah ya, kalau tidak salah. Cara seluruhnya itu dari keluarga Aji, keluarga besar ya, berharap memang nanti proses persidangan itu akan mendapatkan vonis yang seringan-ringannya, karena memang itu harapan dari keluarga ya. Tapi juga nanti kan kita lihat juga dinamikanya akan terus berkembang dalam proses persidangan tersebut. Ya kita juga tidak mau mengada-ngada juga, dan kita juga nggak mau flank victim. Apapun memang yang nanti yang sudah jelas terlihat di publik, misalkan Aji memang sudah melakukan kesalahan, ya itu kita akui. Tapi juga kan nanti ada faktor-faktor lain yang menjadi bahan pertimbangan kita untuk kita sampaikan ke majelis hakim agar Aji mendapatkan vonis yang seringan-ringannya, kan begitu. Nah itu kan dari pihak keluarga dan pihak pengacara harapannya seperti itu ya. Nah memang rutinitas dari keluarga komunikasi ke Aji itu bisa selama kemarin waktu proses Aji ditahan di Polres Jakarta Barat 1 minggu sekali, karena kan ada jadwal besuk ya, jenguk, yaitu keluarganya Aji juga, dari mamanya, dari bapaknya, itu orang tuanya ya selalu menengoki anaknya di dalam sel gitu kan, dilihat dikasih perhatian lah secara psikologis agar Aji juga bisa tetap bisa menghadapi semua situasi ini gitu, karena kan Aji ini masih sangat relatif muda gitu kan, takutnya ada hal-hal lain yang kalau tanpa perhatian orang tua gitu. Ya, di tengah keruhnya polemik dengan Novi, Agus Salim kini tengah harap-harap cemas menanti sang tersangka pelaku penyiraman dijatuhi hukuman yang sesuai. Apalagi akibat perlakuan itu, Agus tidak hanya terancam kehilangan penglihatan, tetapi juga mengalami luka bakar di sekujur tubuh. Namun di sisi lain, pengacara Aji sendiri mengaku kliennya tengah mengharapkan hukuman yang relatif ringan. Karena baginya, tidak mungkin ada asap bila tidak ada api. Perilaku apapun pasti ada yang memancingnya. Begitu pula dengan Aji, yang dikabarkan dibuat sakit hati dengan sikap dan tutur kata Agus selama dirinya bekerja di tempat sama. Lantas seperti apakah pengakuan Aji menurut sang kuasa hukum? Iya, memang sakit hati. Itu kan juga sempat disampaikan juga sama Agus kan di beberapa keterangan dia kan, baik di podcast maupun keterangannya di media. Ya memang juga Aji juga menyampaikan kepada saya juga terus menggali ternyata apa sih yang menyebabkan Aji melakukan penyiraman tersebut ya. Memang secara garis besar ya karena sakit hati gitu, sakit hati karena mungkin ucapan Agus pada saat itu sangat tidak pantas disampaikan pada Aji kan. Nah nanti hal-hal lain yang lebih detail gitu kan, bicara kronologis dan juga apa saja yang disampaikan dan diungkapkan oleh Agus pada Aji pada saat itu ya nanti di persidangan itu semua akan
akan terdengar semua nanti informasinya. Ya dari keterangan Aji begitu. Jadi setelah Agus marah-marah pada saat itu, ya mungkin ada kata-kata yang sangat tidak pantas disampaikan oleh Agus ke Aji. Ya Aji kan bereaksi, dia juga marah, dan mungkin ya kalau keterangan Aji yang saya dengar itu ya Agus langsung memecat Aji pada saat itu. Gitu. Nah itu yang akhirnya membuat Aji bukan hanya perkataan, tapi kan juga ada keputusan di situ, hubungan kerja antara Aji dengan Agus kan sebagai pimpinan kan. Dia juga mengatakan bahwa ya sudah, lu nggak usah kerja di sini lagi gitu. Nah itu kata-kata itu yang akhirnya ya merespon Aji untuk melakukan itu gitu, melakukan penyiraman terhadap Agus. Tidak dapat dipungkiri memang, kisah pilu hidup Agus benar-benar sudah menarik perhatian orang banyak. Dari kalangan masyarakat biasa hingga para publik figur maupun praktisi hukum. Sontak saja, pro dan kontra pun harus terjadi. Namun di balik itu semua, ada pula desakan keras agar tindak pidana yang menimpa Agus harus terlebih dahulu diselesaikan. Tetapi sayangnya, desakan itu terbilang masih kalah keras dengan tabuhan genderang perang yang dipukul pihak Agus maupun Novi. Lantas seperti apa praktisi hukum Deolipa Yumara menyikapi hal tersebut? Serta bagaimanakah pula desakan Tengku Zanzabela kepada Agus agar dirinya lebih berfokus pada kasus pidana? Agus ini adalah korban dari tindak kriminalitas. Maka mungkin karena sudah banyak sekali yang membahas tentang donasi, coba kita balik lagi ke fokus utamanya. Bahwasannya kenapa donasi ini kemudian dibuka untuk Agus? Karena dia orang yang orang cacat misalnya ya. Tapi kan kita lupa kenapa kecacatan ini terjadi gitu loh Mbak. Kalau menurut saya tinggalkan aja kasus donasi itu ya, dan kapasitas saya di sini bukan berbicara sebagai lawyer. Nanti kalau semua yang berurusan dengan lawyer itu minta pendapatnya dengan lawyernya Agus. Tapi kalau misalnya ada di waktu dekat ini persidangan tindak kriminalitasnya itu, yaitu mungkin nanti menjadi perhatian kita akan fokus ke sana saja gitu. Atau jangan-jangan nanti persidangannya malah dimundur-mundurin, atau mungkin bahkan si pelakunya ini justru dapat remisi-remisi dan bebas begitu. Sedangkan Agus belum mendapatkan keadilan. Di sini saya nggak berbicara uang lagi. Daripada bicara uang, Agus itu kalau dikasih pilihan harus mendapatkan keadilan dulu. Ketika Agus mendapatkan keadilan dari tindak kriminalitas itu, nanti pemerintah pasti harus bergerak menanggung-jawabi hal-hal yang dialami oleh si Agus ini, seperti pengobatan mungkin gitu. Saya nggak tahu siapa pengacaranya Agus pada saat penyiraman itu terjadi. Apakah mungkin memang ada atau tidak ada gitu. Yang saya tahu itu yang punya pengacara adalah pelaku atau si Ajinya tersebut. Tapi saya juga nggak terlalu paham informasi yang benar gitu ya. Mungkin nanti teman-teman media bisa bantu mengungkapkan ini. Sebenarnya kan yang mengarahkan ke sana itu kan bukan para pemain ini. Sebenarnya yang mengarahkan ke sana adalah media sosial sendiri. Karena yang ditonton ini terus jadinya akhirnya fokusnya ke sini semua. Nah, kalau kemudian ada berita atau news kemudian fokus kepada persoalan kriminal penyiramannya kemudian disorot, ini akan menjadi agenda utama, menjadi topik utamanya ini. Tapi karena kan ini nggak disorot, siapa yang harusnya menyorot? Yang harusnya menyorot adalah netizen dan para pelaksana media sosial. Jadi fokuslah dulu kepada persidangan. Nanti mungkin pemerintah akan bergerak setelahnya gitu. Jadi uang donasi dikesampingkan deh, jangan dulu gitu. Kalau pengobatan, saya rasa pengobatan yang sederhana juga masih bisa dilakukan Agus ya. Karena sekarang udah mungkin berjalan 4 tahun dan itu memang dari sarafnya udah terbentuk lagi atau bagaimana ada pemulihan yang secara alami gitu kan, berdasarkan dengan waktu, makanan, nutrisi yang dia makan selama 4 tahun ini gitu. Menurut saya cukup dulu di sana. Jadi fokuslah terhadap keadilan. Ya, kasusnya kita luruskan, pidananya pidana, perdatanya perdata. Kan itu aja. Jadi pidananya ya sudah, karena Agus disiram air keras oleh tersangka, ini dipidana tersangkanya. Kemudian karena ada persoalan perdata yaitu donasi-donasi ini diselesaikan lah baik-baik. Penyelesaiannya baik-baik. Kalau persoalan perdata ini sebenarnya jauh dari kriminal.
Artinya nggak usah kemudian kita melaporkan si Novi karena begini atau pencemaran nama baik lewat ITE, nggak usah juga karena ini sebenarnya jauh dari kriminal. Ini tinggal masalah kesepahaman dan pertemuan baik-baik dan perdamaian baik-baik antara para pihak.